Perkenalkan, nama saya Diana Amanda Nuranti. Saya kelas 2024I dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul cuaca dan iklim. Langsung saja, pengertian cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu yang berlangsung dalam jangka waktu singkat, beberapa jam hingga beberapa hari. Sedangkan iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang panjang, biasanya dihitung selama 30 tahun atau lebih. Iklim mencerminkan pola cuaca jangka panjang dan dipengaruhi oleh letak geografis, ketinggian, jarak dari laut, dan arus laut. Contohnya, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, atau iklim kutub. Lalu yang berikut unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu udara atau temperatur. Menunjukkan tingkat panas atau dinginnya udara. Suhu udara diukur dengan termometer dan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, ketinggian tempat, dan waktu siang atau malam. Yang kedua, kelembapan udara. Banyaknya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara diukur dengan hygrometer. Dibedakan menjadi kelembapan relatif dan absolut. Yang ketiga, curah hujan. Jumlah air hujan yang jatuh di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Curah hujan ini diukur dengan ombrometer, berperan penting dalam menentukan iklim, misalnya iklim basah atau iklim kering. Yang keempat, tekanan udara. Gaya yang diberikan udara terhadap permukaan bumi. Tekanan udara diukur dengan barometer. Tekanan tinggi umumnya membawa cuaca cerah, sedangkan tekanan rendah sering membawa hujan. Yang kelima, angin. Udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin ini diukur dengan anemometer, kecepatan, dan vane atau arah, mempengaruhi suhu dan penyebaran uap air. Yang keenam, awan. Massa uap air yang mengembun di atmosfer. Jenis dan jumlah awan dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya hujan. Didefinisikan secara visual dan diklasifikasikan, misalnya cumulus, stratus, dan cirrus. Yang ketujuh, penyinaran matahari atau radiasi surya. Jumlah energi matahari yang diterima permukaan bumi mempengaruhi suhu, penguapan, dan pertumbuhan tanaman. Lalu yang berikut, dampak perubahan iklim bagi kesehatan manusia. Yang pertama, peningkatan penyakit akibat suhu ekstrim. Gelombang panas dapat menyebabkan heat stroke, dehidrasi, dan memperburuk penyakit jantung dan pernapasan. Cuaca dingin ekstrim juga bisa meningkatkan resiko hipotermia dan infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, penyebaran penyakit menular. Perubahan iklim memperluas habitat nyamuk seperti Aedes aegypti, penyebaran demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Banjir dan kurangnya sanitasi dapat memicu penyakit diare, leptospirosis, dan kolera. Yang ketiga, krisis air bersih. Kekeringan atau pencemaran air menyebabkan kesulitan akses air bersih, memicu dehidrasi, infeksi saluran cerna, dan penyakit kulit. Lalu yang berikut teman-teman, solusi dan pencegahan dari dampak perubahan iklim bagi kesehatan manusia. Yang pertama, peningkatan penyakit akibat suhu ekstrim. Solusi dan pencegahannya, yang pertama, perbanyak hidrasi, minum air putih yang cukup terutama saat cuaca panas. Yang kedua, gunakan pakaian yang sesuai, pakaian longgar dan ringan saat panas, pakaian hangat saat cuaca dingin. Yang ketiga, hindari paparan langsung suhu ekstrim. Kurangi aktivitas luar ruangan saat siang hari, terik, atau saat suhu dingin ekstrim. Yang kedua,
penyebaran penyakit menular, solusi dan pencegahannya untuk penyakit dari nyamuk, demam berdarah, malaria, atau cikungunya, yang ada 3M plus. Yang pertama, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Bersihkan dan tutup tempat penampungan air. Yang kedua, gunakan kelambuk atau obat nyamuk. Untuk penyakit akibat sanitasi buruk seperti diare, leptospirosis atau kolera, yang pertama cuci tangan pakai sabun, yang kedua buang sampah pada tempatnya dan minum air yang sudah direbus. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih dari saya.